Ya, selamat siang semuanya anak-anakku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pada siang hari ini kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang masalah pelaksanaan dan pengawasan proyek. Kemarin siang Ibu sampaikan bahwa pada materi ini kita sudah masuk di dalam faktor-faktor menentukan WBS. Nah, sekarang kita lanjut pada pertemuan yang kedua, yaitu masalah contoh struktur WBS dengan kode pertama. WBS atau work breakdown struktur yaitu 1. Proyek kantor 2 lantai ya. Proyek kantor 2 lantai ya, tentunya kalian paham bahwa itu adalah bangunan yang 2 tingkat atau yang 2 lantai. Proyek 2 lantai yaitu A, ada persiapan atau pekerjaan persiapan ya. Pekerjaan persiapan tentunya setelah kita sudah perencanaan bersama pada masing-masing tugas yang berbeda yang sudah dibagikan pada rapat dalam organisasi suatu proyek tersebut. Tentunya sudah kita tahu kita punya pembagian pada jurusan-jurusan kita sendiri. Tentunya pada pekerjaan persiapan ini banyak hal yang kita harus perhatikan, yaitu tentunya untuk bisa menyelesaikan suatu pekerjaan atau job yang kita dipercayakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua, tentunya pertama atau bagian B, yaitu pekerjaan pondasi. Ya, kalian pahami bahwa pada pekerjaan pondasi itu tentunya banyak hal yang kita harus perhatikan, yaitu pertama masalah pengukuran pondasi. Pengukuran dan kedalaman yaitu tergantung juga pada struktur tanahnya ya. Kemudian sesuai dengan kesepakatan pada bagian bidang kita bahwa memang sudah disampaikan bahwa lebar pondasi ya biasanya 60, biasanya 40, biasanya 50 atau 60 dan seterusnya. Itu tergantung kepada kesepakatan kita dan menyangkut juga masalah struktur tanah. Kemudian berikutnya tentang kedalamannya juga ya, tentunya kita sudah pahami bahwa itu menyangkut masalah struktur tanah juga. Kalau masalah kedalaman ya, tentunya kita sudah paham bahwa ada 2 hal yang kita harus gunakan, yaitu cakar ayam ya. Cakar ayam itu ya biasanya orang juga tergantung dari daerahnya. Dan ada hal yang kita harus ingat bahwa kalau menyangkut masalah tanah atau tanahnya itu adalah tanah yang lembek ya, tentunya bagaimana cara kita untuk bisa menyelesaikan untuk membuat pondasinya yaitu cakar ayam ya. Berikutnya bagian C atau poin C, yaitu pekerjaan lantai 1 ya. Tentunya pada pekerjaan lantai 1 tentunya sangat jauh berbeda dengan pekerjaan lantai 2, yaitu dari mana kira-kira bisa berbeda ya. Tentunya masalah galian pondasi, masalah dalamnya pondasi, dan masalah ukuran pondasi ya. Tentunya beda kalau lantai 1 dan beda kalau lantai 2 iya kan ya. Kalian bisa sudah paham, yang lalu pernah Ibu sampaikan bahwa mengenai masalah galian itu memang sangat berbeda kalau galian lantai 2 dengan galian pondasi lantai 1 ya, memang sangat berbeda. Karena kita juga lihat yaitu beban berat yang masuk ke dalam ya, tentunya itu sudah kita paham semua. Berikutnya poin berikutnya itu pekerjaan struktur ya. Pekerjaan strukturnya itu tentunya juga kalian sudah paham dalam suatu bangunan.
Kemudian pekerjaan arsitekturnya, ya pekerjaan arsitekturnya ya tentunya tata ruangnya, tata letaknya bagaimana, tata caranya, kemudian keindahannya itu adalah arsiteknya. Kalau masalah penggambaran ya arsitek, kalau masalah perhitungan ya tentunya yaitu adalah teknik sipilnya. Berikut pekerjaan mekanikalnya dan elektrikalnya ya tentunya itu adalah pekerjaan pada bagian-bagian kita untuk masalah perhitungannya, yaitu dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Kemudian berikutnya tentang masalah hierarkik organisasi proyek. Hierarkik organisasi proyek, perhatikan, atau organizing analyze table OAT yang bertingkat mulai dari tingkat paling atas seperti pimpinan proyek sampai paling akhir misalnya pelaksana. Ya, itu dalam suatu struktur organisasi ya. Ini bahasa Inggrisnya tadi. Susunan organisasi proyek, yaitu dari atasan atau dari manajer sampai ke bagian pelaksananya atau pekerjanya. Ya tentunya kalian paham bahwa suatu organisasi tentunya ada kepemimpinan, apalagi dalam suatu proyek ya tentunya ada manajer kita untuk pelaksananya pekerjaan pengawasan tersebut, tentunya ada atasan kita sampai ke bawahan kita untuk mengerjakan suatu pekerjaan di masing-masing bidang atau masing-masing keahlian yang sudah dimiliki. Itulah gunanya ada perencanaan di dalam suatu pekerjaan kita, di dalam pelaksanaan proyek, baik masalah pengawasan, baik dalam pengelolaan, tentunya sudah dilaksanakan sedemikian mungkin supaya pada pekerjaan tersebut itu tidak ada kendala-kendala yang kita hadapi. Pada pekerjaan dalam perencanaan ini tentunya yang kita harapkan itu yang pernah Ibu sampaikan pada materi yang lalu mengenai masalah perencanaan proyek ya tentunya kalian pahami bahwa suatu perencanaan tentunya untuk ingin mencapai pekerjaan kita yang bisa berhasil atau bisa sukses ya. Jadi dalam organisasi ini tentunya ada tanggung jawab kita, yaitu disusun dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan dan alokasi sumber daya manusia yang sesuai dengan tanggung jawab dalam organisasi proyek. Ya tentunya dalam pekerjaan ini kalian sudah paham bahwa dalam pelaksanaan proyek, dalam pengawasan proyek tentunya menggunakan sumber daya manusia yang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab apa yang Anda lakukan apabila Anda diberikan tanggung jawab dalam suatu pelaksanaan proyek, dalam perencanaan proyek, dalam pengawasan proyek, dan dalam pengelolaan proyek. Ya tentunya dalam bidang masing-masing, dalam keahlian masing-masing Anda sudah miliki. Itu yang Anda harus pahami, itu yang Anda harus kalian pikirkan bahwa saya adalah seorang teknik, saya adalah jurusan BKP. Tentunya Anda paham dalam masalah proyek, tentunya Anda paham dalam penggalian pondasi baik lantai 1 maupun lantai 2 ya, tentunya perhitungannya sangat berbeda. Nah itunya dalam volume pondasi atau rumus galian pondasi itu tentunya kami sudah berikan pada pelajaran-pelajaran yang lalu, Anda sudah pernah dapatkan. Untuk kelas 12 BKP tentunya lebih banyak mempermantap untuk membaca, apalagi untuk dalam jurusan Anda sendiri, yaitu akan turun prakering nantinya apabila waktu yang akan datang bisa kita jalani untuk mengikuti prakering. Oleh sebab itu tanggung jawab dalam pekerjaan proyek tersebut tentunya sangat berharga dan sangat diharapkan oleh semua anggota-anggota tim dalam suatu organisasi. Berikut dalam tanggung jawab ini tentunya keberhasilan penyelenggaraan proyek biasanya ditunjang oleh organisasi dengan susunan dan program kerja yang sasaran dan tujuannya tertata dengan baik. Ya, apabila
suatu proyek berhasil. Apabila suatu pekerjaan dalam pelaksanaan pengawasan berhasil, tentunya tergantung kepada keberhasilan dalam suatu kerjasama di organisasi proyek tersebut. Tentunya keberhasilan dalam program kerjasama yang baik tentunya akan bisa mencapai tujuan pula. Olehnya itu diharapkan harus kerjasama yang baik. Berikut tingkat dalam OAT yang tidak harus sama dengan WBS, tetapi dapat mencakup manajemen internal dan eksternal dengan susunan organisasi yang bervariasi. Ya, dalam susunan organisasi tentunya banyak hal-hal yang bervariasi di dalam. Contohnya kita di dalam bagian bidang-bidangnya, yaitu pada bagian perencanaan, ya tentunya berbeda dalam bagian pelaksana. Apanya yang berbeda? Ya biasa wataknya lah orang, atau biasa sikapnya lah orang di dalam organisasi tersebut. Kemudian keahlian yang dimiliki tentunya berbeda, tidak sama dengan kalian sekarang, ya tentunya kan berbeda juga. Tidak mungkin sama dengan Ringin, Marno, Tito, Alan, tidak mungkin, itu kan berbeda semua. Itulah perbedaan kita di dalam suatu organisasi yang disebut di sini bahwa mengenai masalah perbedaan yang ada dalam susunan organisasi yang bervariasi, ya. Kemudian tanggung jawab personal dibagi berdasarkan tingkatan pada elemen pekerjaan. Ya, pada tanggung jawab tentunya kita harus berdasarkan atau dibagi berdasarkan tingkat pada elemen pekerjaan. Ya, tidak mungkin tidak ada pembagian tugas. Ya, tentunya ada pembagian tugas. Sama dengan kalian, ya ada pembagian tugasnya juga dari guru-guru. Kami juga ada pembagian tugas kami masing-masing di dalam mengajar kalian di dalam sekolah bekah atau sekolah balai keselamatan. Dalam tanggung jawab personil ini tentunya berdasarkan tingkatan sesuai dengan keahlian atau sesuai dengan kemampuan yang kita miliki semua. Berikut tanggung jawab ini disesuaikan dengan kemampuannya dalam menangani beban tugas yang diberikan kepadanya. Ya, tentunya harus sesuai dengan kemampuan. Jangan diberikan tugas kepada orang kalau tidak bisa. Tentunya harus sesuai dengan kemampuan, terutama kemampuan otak. Ya. Kemampuan yang dimiliki berarti Anda mempunyai suatu keahlian. Berarti ahlinya dalam jurusan bangunan, ahlinya menghitung bangunan, ahlinya mengetahui bahwa struktur tanahnya demikian. Jangan dipakai pondasi kalau struktur tanahnya begini, harus kita pindah tempat, bagaimana caranya. Kemudian jangan kita buat pondasi sedemikian, tapi harus dibuat sedemikian rupa. Kalau misalkan lantai 1, tentunya ya Anda sudah pahami. Oleh sebab itu kita lanjut. Personal mempunyai kemampuan dan keterampilan dengan tingkat pendidikan yang cukup sehingga dapat bekerja untuk tugas-tugas mandiri atau bekerja dalam satu tim proyek untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul selama berlangsungnya suatu proyek. Ya, guna kita mempunyai suatu keterampilan dengan tingkat pendidikan yang cukup, dengan mempunyai keahlian atau kemampuan dalam jurusan bangunan, tentunya bisa kita memiliki kemampuan yang ada, kemampuan dalam bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas kita sendiri di dalam bagian-bagian kita untuk bekerja. Kemudian untuk satu tim dalam proyek tentunya bisa kita memecahkan masalah-masalah yang ada yang muncul selama berlangsungnya suatu proyek. Karena dalam suatu pekerjaan apapun, di bagian tim manapun, di bagian organisasi manapun, pasti ada masalah-masalah, pasti ada kendala-kendala yang kita hadapi. Ya, anak-anakku sekalian, personel yang bertanggung jawab pada masing-masing tingkatan ini telah memahami tugas berdasarkan job dan prosedur operasional pelaksanaan proyek. Ya, tentunya kalau kita sudah mempunyai kemampuan, sudah mempunyai keterampilan, keahlian, tentunya kita sudah bisa bertanggung jawab, sudah bisa
eh, memahami tugas yang berdasarkan job atau job sheet yang diberikan kepada kita atau yang dipercayakan kepada kita untuk mengerjakan tugas sebagai pelaksana pekerjaan atau sebagai pengawasan pekerjaan untuk bisa kita selesaikan. Oleh sebab itu, di dalam pelaksanaan proyek ini tentunya kalian paham bahwa masing-masing mempunyai pekerjaan, masing-masing mempunyai job sheet untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dalam pengawasan apapun. Tentunya masing-masing bidang harus bekerja secara mandiri untuk bisa mempertanggungjawabkan masing-masing pekerjaannya. Apabila ada suatu pemeriksaan, tentunya laporan kita sesuai dengan kenyataan yang kita dapatkan di lapangan pada pekerjaan kita, harus bisa kita selesaikan dengan baik untuk menyelesaikan tugas. Iya, saya kira pada siang hari ini materi yang Ibu berikan tentunya sekian. Sampai jumpa esok. Terima kasih, Tuhan selalu memberkati kita. Haleluya.